Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas PGRI Sumatera Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Bimbingan dan Konseling dari sesi BK 24B semester 2. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Rila Rahma Mulyani, MPSI Psikolog. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Teori Kepribadian Humanistik menurut Carl Rogers. Sebelum kami lanjut ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadine Rafsyafatir dengan NPM 2402060037. Dan saya Della Septiani dengan NPM 2402060061. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang teori kepribadian humanistik menurut Carl Rogers. Teori kepribadian humanistik menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri. Salah satu tokoh utama dalam pendekatan ini adalah Carl Rogers. Yang kita bahas kali ini adalah penjelasan mengenai konsep dasar teori humanistik, struktur, dan dinamika kepribadian menurut Rogers, serta implikasinya dalam bimbingan. Konsep dasar teori humanistik. Teori humanistik berfokus pada potensi positif manusia dan menekankan pentingnya pengalaman subjektif. Carl Rogers menekankan bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk pertumbuhan dan perubahan. Konsep utama dalam teori ini adalah aktualisasi diri, yaitu kecenderungan bawaan untuk berkembang dan mencapai potensi yang penuh. Kita lanjut ke pembahasan struktur kepribadian. Menurut Rogers, struktur kepribadian terdiri dari diri aktual dan diri ideal. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa sih diri aktual itu? Jadi, diri aktual itu adalah persepsi individu tentang dirinya yang sekarang. Dan sementara, diri ideal adalah gambaran tentang bagaimana individu ingin menjadi. Ketidaksesuaian antara dua aspek ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan. Dinamika kepribadian. Dalam teori Rogers, dinamika kepribadian berfokus pada proses internal yang memungkinkan individu untuk bertumbuh. Hal ini mencakup pengalaman fenomenologis, di mana individu menginterpretasikan realitas berdasarkan persepsi dan pengalaman mereka sendiri. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian menurut Rogers terjadi ketika individu mengalami kondisi keterbukaan, di mana mereka bisa menerima perasaan dan pengalaman mereka tanpa penilaian. Ini memungkinkan proses aktualisasi diri berlangsung. Peran penting lainnya dalam perkembangan adalah kondisi positif tanpa syarat, di mana individu merasa diterima dan dicintai tanpa syarat. Teori Person-Centered Rogers. Teori Person-Centered atau berpusat pada orang menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung dan empati dalam proses terapi. Rogers percaya bahwa hubungan terapeutik yang efektif harus mencakup 3 kondisi inti, yaitu keaslian, penerimaan positif tanpa syarat, dan pemahaman empatik. Kondisi-kondisi ini membantu klien mengeksplorasi diri dan pertumbuhan pribadi. Ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang ditandai dengan kemampuan untuk menerima diri sendiri, terbuka terhadap pengalaman baru, dan mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Individu ini cenderung memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi dan mampu mengatasi konflik internal secara konstruktif. Implikasi teori humanistik Rogers terhadap bimbingan. Implikasi teori humanistik Rogers dalam bimbingan meliputi: yang pertama, pendekatan non-direktif. Konselor berperan sebagai fasilitator yang mendukung klien dalam menemukan solusi sendiri. Yang kedua, fokus pada hubungan. Membangun hubungan yang
autentik dan empatik antara konselor dan klien. Yang ketiga, penerimaan positif tanpa syarat. Menerima klien apa adanya, tanpa penilaian untuk mendukung pertumbuhan dan perubahan. Pendekatan humanistik Rogers mendorong individu untuk mengeksplorasi potensi mereka dan mencapai kehidupan yang lebih memuaskan. Sekian pembahasan kita kali ini. Kami sebagai pemateri pamit undur diri. Thank you for watching.